Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastra. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua dalam keadaan sejahtera. Semoga Indonesia bisa maju dan rakyatnya sejahtera dan makmur. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai orang-orang yang ketergantungan dengan narkoba. Saudara-saudara sekalian, semua kita tahu bahwa data yang meninggal gara-gara ketergantungan narkoba itu jumlahnya sangat banyak. Banyak sekali, saudara. Kalau menurut pandangan saya itu banyak sekali. Harusnya tidak begitu. Nah, orang-orang sesungguhnya sudah berusaha menghindari supaya tidak terkena permasalahan narkoba ini. Tetapi apa dikata, karena penyebaran daripada narkoba ini cukup masif, saudara. Jadi sulit dihindari. Nah, sekarang caranya, kalau kita sudah terkena, siapapun yang sudah terkena dari ketergantungan terhadap narkoba ini, satu-satunya jalan yaitu bagaimana kita bisa kembali eksis, kembali sehat, normal seperti manusia biasa. Tetapi ini sulit, saudara, karena narkoba itu merusak saraf pusat dan memori dirusaknya, saudara. Kepala kita itu rusak, sehingga saraf itu rusak, semuanya tidak bisa berjalan dengan sewajarnya. Tidak bisa gara-gara sudah rusak. Nah, bagaimana cara menyembuhkan orang-orang yang tergantung dengan narkoba? Itu memang tidak ada jalan. Saya lihat itu kalau dari orang-orang banyak yang sudah berusaha melakukan rehabilitasi, tetapi hasilnya itu kecil sekali untuk bisa sembuh, saudara. Nah, kebetulan saya dari sejak tahun 2008 saya itu sudah menangani beberapa orang yang kecanduan narkoba. Pasien saya yang dalam keadaan sakau itu juga ada cukup banyak yang datang ke rumah saya, dan pasien-pasien yang sakau ini ketika setelah sembuh saya tanya, ternyata mereka menggigil, mereka kesakitan, ternyata, saudara. Ternyata mereka tersiksa. Kita kan tidak mengerti. Mereka menceritakan diri tersiksa, sehingga orang-orang yang sudah sadar, orang-orang yang sudah waras tidak akan mau lagi menyentuh barang haram itu. Begitu, saudara-saudara. Jadi saya sudah lama menyembuhkan orang-orang yang ketergantungan terhadap narkoba. Saya bisa melakukannya dengan sebersih-bersihnya, saudara. Tetapi kalau orang ketergantungan dengan rokok, saya tidak bisa menyembuhkannya, karena itu habit, kebiasaan tangannya pegang rokok, kebiasaan melamun, ya sulit itu disembuhkan. Tetapi berbeda dengan ketergantungan narkoba, itu adalah karena sarafnya rusak. Nah, saraf yang rusak ini sesungguhnya bisa diperbaiki, dan banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat saya semuanya bisa sembuh normal kembali dan tidak mau lagi mencoba-coba mendekati atau mencicipi narkoba ini. Nah, itu, saudara-saudara. Dan yang paling sedih lagi, petugas-petugas seperti kepolisian yang menangani narkoba itu paling rentan kena kecanduan narkoba, saudara. Kenapa? Karena kan dia mencicipi.
kan harus tahu. Kalau tidak tahu apa ini tepung terigu apa narkoba kan nggak tahu. Seperti kita ini orang awam kan nggak tahu tepung terigu apa narkoba, kita nggak tahu. Tapi kalau orang-orang yang sudah ahli, polisi-polisi itu kan sudah ahli dengan narkoba. Nah, tetapi dia kan akhirnya terpapar dengan narkoba, saudara. Nah, bagi yang demikian, itu kan karena tugas. Itu nggak usah sedih, itu bisa diobati semua. Jangankan yang hanya terpapar, hanya positif narkoba, yang sudah sakau aja, sakau berat, bisa diobati, saudara. Bisa diobati itu. Dan tidak lama mengobati orang penyakit narkoba. Kalau orang saku, dalam keadaan saku ini, saya obati. Selesai saya terapi, saya tanya, mau narkoba lagi nggak? Nggak mau dia. Langsung sehat. Tetapi untuk sembuh totalnya itu terapinya tidak cukup sekali sampai bersih, saudara. Itu biasanya terapinya sampai 3 kali. Jarang yang sampai 5 kali. Memang ada beberapa pasien saya sampai 5 kali. Itu saya dulu pernah menangani pasien umur di atas 50. Itu adalah orang itu adalah sedang mendapat rehabilitasi dari BNN. Jadi tetapi datang ke sini terus sembuh dengan saya. Jadi tidak lagi dia ketergantungan terhadap narkoba. Nah, bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa terbebas dari narkoba? Nah, ini sudah saya lakukan, sudah merupakan pengalaman empiris, saudara. Memang benar-benar pengalaman saya yang ketika saya menyembuhkan kembali orang-orang yang ketergantungan narkoba. Caranya, saudara-saudara, supaya kalian tahu, jadi nanti kalian siapapun yang punya keluarga yang kecanduan narkoba ataupun petugas, karena tugasnya juga berbahaya. Tugas itu, saudara, polisi kalau dicek nanti oleh atasannya terpapar, kan dia juga kena kena hukuman, saudara. Nah, jangan takut, datang ke saya akan mengobati sampai tuntas, sampai kalau dicek tidak ada lagi bekas narkoba. Nah, supaya tidak makan waktu panjang nih, saya jelaskan bagaimana cara saya mengobati orang kena narkoba. Sebentar, minum susu nih, saudara. Saya baru habis nge-gym jam 10 dan ini jam 12 kurang 20 baru saya bisa membuat video, karena ya waktu saya memang tiap hari dari Senin sampai Jumat saya nge-gym, saudara, dari jam 8 sampai jam 10. Jadi seret, baru habis makan juga. Nah, begini, saudara-saudara, cara menyembuhkan orang yang ketergantungan narkoba. Yang pertama, tindakan yang pertama saya akan lakukan adalah tindakan untuk melakukan pemijatan di telapak kakinya. Nah, telapak kakinya dipijat, saudara. Itu yang saya lakukan selama ini, dipijat telapak kakinya. Nah, selesai saya memijat telapak kakinya, maka tahap kedua saya akan membersihkan pusat sarafnya yang ada di memori otaknya dan yang di bagian otak besar. Seluruh otak itu harus dibersihkan, saudara. Nah, bagaimana cara membersihkan otak? Saudara-saudara, leluhur kita, orang-orang Bali zaman kuno itu sudah menemukan cara bagaimana melakukan pengobatan, yaitu melalui ilmu pengetahuan pengobatan taru permana.
Jadi pengobatan taruh permana ini adalah pengobatan yang menggunakan sekelompok atau sejumlah atau serumpun pohon-pohonan. Jadi beberapa pohon-pohonan kalau ditaruh permana itu, beberapa pohon-pohonan itu bisa kita gunakan. Ada yang 3 jenis pohon-pohonan, ada yang 4, ada yang 5, 6, 7, 9, 11, 21, 35, macam-macam sesuai penyakit saudara. Nah, dari pohon-pohon ini, dari ilmu pengetahuan taruh permana ini, maka saya melakukan pengobatan, baik itu pengobatan kanker dan yang lain-lain. Nah, pengobatan taruh permana ini itu tidak bisa ya diminum untuk mengobati kanker atau pengobatan sejenis virus apapun, itu tidak bisa melalui diminum dan dalam bisa. Itu harus dilakukan dari luar, jadi dari kulit saudara. Jadi taruh permana ini pengobatannya dari kulit. Nah, setelah ramuan ini jadi, ramuan ini saya perintahkan supaya dia melakukan pembersihan di kepala orang yang terpapar atau orang yang kecanduan narkoba. Jadi kepalanya itu saya balur setelah dipijit tadi. Pemijitan gunanya adalah supaya darahnya lancar, salurannya lancar, sirkulasinya lancar, sehingga ketika dilakukan pembaluran, jadi dari kepala ini darahnya itu mengalir berjalan sehingga kena semua. Itu saudara. Nah, setelah kita lakukan pembaluran ini, biasanya tunggu setengah jam atau 30 menit atau 40 menit. Nah, kita kering, setelah kering kita selesai. Nah, setelah selesai ini melakukan pembaluran ini, maka saya biasanya memberikan obat berupa jamu yang dalam kapsul itu untuk satu harinya 4 butir selama seminggu. Pengobatan ini bisa dilakukan seminggu 2 kali, bisa seminggu sekali. Tetapi rata-rata mereka setiap minggu, jadi 3 kali pengobatan selesai. Nah, ini selesai total. Begitu saya lakukan terapi pertama, itu mereka sudah tidak akan mau lagi dikasih barang haram itu. Nah, begitu kedua, ketiga, sudah bersih. Semua bersih saudara, itu sudah saya lakukan, udah pengalaman saya bertahun-tahun. Makanya pengobatannya tidak susah, itu caranya. Tetapi permasalahannya, pengobatan dengan cara taruh permana ini, itu orang yang menjalankannya itu tidak sembarang orang. Jadi harus memiliki kemampuan tertentu. Kalau tidak begitu, walaupun diisi dibalur juga dengan ramuan ini, ya tidak akan sembuh saudara, tidak akan sembuh. Jadi mereka tidak mau bekerja ini ramuan ini, karena ramuan ini hanya tunduk kepada orang yang memiliki kemampuan tertentu. Itu saudara. Nah, demikianlah cara untuk mengobati orang yang kecanduan narkoba. Nah, sekarang tentu kalian bertanya, biayanya berapa? Biaya tidak mahal saudara. Biaya sekali terapi adalah 5 juta rupiah. Dan kalau 3 kali atau 5 kali tinggal mengalihkan. Biasanya 3 kali sudah selesai, 15 juta selesai biasanya. Nah, itu saudara, daripada kalian kehilangan keluarga, daripada
hidup susah, hidup miskin karena semua dijualin untuk supaya beli barang haram itu. Lebih baik diselamatkan, dan silakan datang ke tempat saya. Kalau ingin nanya, nomor telepon saya tulis di komentar, saya akan jawab supaya kalian bisa terbebas dari narkoba ini. Semua, siapapun, polisi juga banyak loh yang datang ke tempat saya, saudara, jangan dikira tidak. Polisi juga banyak. Ya memang tugas saya adalah menyembuhkan. Tapi kalau yang polisi yang datang ke tempat saya yang banyak itu kan orang-orang yang sudah pangkatnya tinggi, saudara. Yang pangkatnya tinggi yang sudah harus jantungnya harus pasang ring atau di bypass, itu datang ke saya. Nah, itu juga sembuh total. Di sini juga tidak lama menyembuhkan yang demikian. Jadi itu saudara-saudara biar dipahami. Jadi siapapun jangan lagi menderita karena barang haram itu. Silakan kalian datang ke saya. Saya buka setiap hari dari jam 1 siang sampai maghrib. Itu kalau hari Sabtu sampai hari Minggu kan saya tidak nge-gym. Nah, kalau Sabtu sampai Minggu itu dari jam 1 sampai selesai, bisa jam 11 malam selesai, bisa jam 10 malam, itu tergantung jumlahnya pasien. Jadi demikian saudara-saudara, semoga tidak ada orang lagi yang menderita gara-gara barang haram ini. Silahkan datang ke saya, silahkan Anda yaitu merdeka dari barang-barang haram ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan semoga kita bisa bertemu kembali karena saya rencananya tiap hari akan mengunggah bagaimana caranya menangani penyakit. Demikian saudara-saudara, untuk kali ini cukup sampai sini. Saya ucapkan terima kasih.